Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video ini saya akan jelasin tentang mas upload di Tokopedia. Jadi kalau teman-teman udah ada filenya, file yang kita buat itu bukan untuk mas upload teman-teman. Jadi teman-teman harus download template yang ada di toko teman-teman. Jadi caranya tuh download template-nya tuh ke sini. Pertama ke halaman toko teman-teman, terus klik yang daftar produk. Klik daftar produk. Nah, nanti di sini teman-teman ada tulisan tambah sekaligus. Tambah sekaligus ini untuk download template-nya. Nah, template-nya teman-teman diklik tambah sekaligus lalu klik download template. Nah, jadi semua mas upload Tokopedia itu harus pakai template asli ya, teman-teman. Template resmi yang memang teman-teman download dari halaman toko teman-teman. Jadi nggak bisa pakai file yang lain. Kalau udah kita buka, nah seperti ini nih, seperti ini nih. Kita klik enable editing. Nah, ini seperti ini template aslinya. Kalau yang misalkan yang file yang dari kita itu yang ini nih ya, nah ini nggak bisa teman-teman pakai buat upload. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dapat file ini, teman-teman hanya perlu pindahin aja, tinggal copy paste, karena ini urutannya udah sesuai. Terus juga teman-teman tinggal pindahin copy paste ke sini gitu. Nah, satu kali mas upload itu proses itu maksimal 150 produk. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada banyak produknya di file master, nah ini file master. Di file master ini ada banyak produknya. Ini ada berapa? Ada 400-an produk. Nah, nanti teman-teman bagi 3, berarti dibagi 3 kali proses. Seperti itu. Caranya gimana? Teman-teman tinggal blok aja, di blok sampai 150 produk. Berarti nomor 6, berarti 150 itu sampai 155. Teman-teman copy 150 produk ini, lalu teman-teman pindahin ke template resminya yang teman-teman tadi download dari halaman toko teman-teman. Nah, di sini di nama produk paling atas sebelah kiri, terus teman-teman paste di sini. Nah, ini udah sesuai teman-teman. Ini nama produk, ini SKU. SKU ini kita ngikut dari suppliernya ya. Terus kategori juga udah sesuai, ngikutin yang ada di suppliernya. Deskripsi produk, harga juga udah kita naikin. Atau bisa juga teman-teman bebas request, kalau misalkan nggak mau dinaikin juga boleh. Ini beratnya, pemesanan minimum 1, status stoknya tersedia, jumlah stok ini teman-teman bisa atur sendiri ya. Ini kita hanya default aja, defaultnya kita setting 10. Etalase, nah ini etalase di sini kita nggak, di file master itu belum diisi, teman-teman silakan bisa isi sendiri. Jadi disesuaikan sama etalase teman-teman nanti. Misal di toko yang tadi, itu caranya itu di pengaturan toko, terus teman-teman klik pengaturan toko, klik yang pengaturan etalase. Nah, nanti misalkan kita mau masukin ke etalase apa ya, aksesoris gadget. Nah, kita taruh di sini. Tapi kadang-kadang ya teman-teman, kadang-kadang walaupun kita udah masukin etalase di sini, itu pada saat di-upload itu belum ada etalasenya. Jadi teman-teman nanti tetap bisa jadi harus setting manual etalasenya, setting sendiri gitu pada saat setelah di-upload. Oke, ini 150 produk kita taruh sini etalasenya. Nah, kalau sudah, ini kita save. Sudah semua. Pre-order tidak, barang ready. Waktu proses ordernya ini 2 hari. Kondisinya baru. Nah, ini linknya nih teman-teman, ini link gambarnya. Kalau sudah oke, teman-teman tinggal save file template dari Tokopedia yang tadi, lalu teman-teman upload. Apa sih namanya, template produk. Oke, kita buka di sini, balik lagi ke ini. Kalau mau tambah etalase teman-teman bisa klik ini ya,
Nih tambah etalase. Kalau ini kan tokonya toko biasa nih, regular merchant, itu maksimal hanya bisa 10 etalase. Tapi kalau misalkan teman-teman di upgrade ke power merchant, itu dengan cara upload KTP, teman-teman nanti bisa upload sampai 200 etalasenya gitu. Oke, kalau sudah langsung ke tadi, ke produk, daftar produk. Nah, kita klik tambah sekaligus, lalu masukin file yang tadi nih, yang ini nih, yang template yang aslinya. Nah, yang file masternya teman-teman diemin aja dulu. Nanti kalau ini udah selesai, baru teman-teman lanjut ke halaman berikutnya, ke produk yang berikutnya. Kita diemin dulu, kita klik tambah sekaligus, lalu kita pilih file di yang ini. Nah, kalau sudah kita upload. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman. Dia akan jalan nih. Kalau misalkan nanti ada produk yang gagal, atau misalkan dia nggak masuk gitu ya, ada yang salah, nanti akan ada download report di sini. Tapi kalau misalkan semuanya berhasil, itu akan tulisannya selesai gitu. Jadi ini kita tinggal nunggu sampai ini kelar teman-teman, sampai 100%. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang gagal, teman-teman download aja reportnya. Gagal itu ada berbagai macam sebab ya. Biasanya sih karena produk double judulnya. Karena kan di sini judul tuh nggak boleh nggak boleh sama. Terus juga atau deskripsi terlalu sedikit. Nah, nanti pada saat barangnya udah masuk ke sini teman-teman, itu kadang ada suka ini etalasenya tuh belum disetting nih teman-teman, kan ada tulisan etalase nih. Kadang etalasenya masih strip, walaupun kita tadi udah setting di file templatenya, udah kita masukin etalasenya, kadang di sini masih belum ada etalasenya. Nah, teman-teman harus setting secara manual. Nanti saya kasih tahu caranya, gimana caranya settingnya. Sebetulnya nggak manual juga sih, karena bisa langsung banyak. Jadi kan kalau misalkan ini nih, tampilannya bisa sampai 80 produk nih. Nah, ini 80 produk bisa sekali jalan. Jadi kalau misalkan terset mau pindahin produk ke etalase, teman-teman bisa langsung sekaligus 80 produk. Oke, langsung kita cepetin aja ya. Oke teman-teman, ini udah 86%. Nanti kalau udah 100% itu akan muncul apakah dia berhasil terupload semua atau ada error reportnya. Ntar kita suruh download kayak gini nih, download error reportnya. Berarti ada produk yang nggak ke-upload. Kita cek. Nah, kayak gini nih. Nama produk sudah dipakai. Nah, ini kalau misalkan jadi udah dipakai sama produk sebelumnya. Terus juga kayak SWOT polish sudah dipakai. Nah, ini teman-teman nanti bisa upload ulang lagi aja. Jadi ini judulnya teman-teman ganti dulu. Judul produknya teman-teman ganti dulu. Baru nanti teman-teman upload ulang filenya. Apa yang ini nih? Yang ini aja yang gagal-gagal aja. Jadi teman-teman cek lagi di file yang tadi, file yang template. File template itu tadi di download. Tadi yang ini nih. Nah, ini teman-teman cek dari sini, yang gagal teman-teman upload ulang, yang berhasil teman-teman hapus aja dari sini gitu. Nah, nih ceknya dari sini. Tapi sebelum diupload teman-teman ganti dulu ya, ganti ininya dulu, ganti judulnya dulu ya, entahlah diedit-edit sedemikian rupa supaya nggak sama dengan produk yang lainnya.
Kenapa gagal? Karena udah ada produk lain di toko teman-teman yang pakai nama produk ini, produk yang sama gitu. Nah, kalau picture tidak benar ini biasanya karena faktor internet ya. Jadi internetnya lambat sehingga gambarnya itu nggak berhasil diupload gitu teman-teman. Jadi dari 150 produk tadi gagal 10 produk. Yang gagal 10 produk. Nah, ini teman-teman bisa diulang aja, nggak apa-apa, diupload ulang yang gagal-gagal ini, tapi diedit dulu ya. Yang ini juga nih, yang picture tidak benar ini dia diupload ulang lagi aja, nggak apa-apa, karena dia biasanya faktor internet. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi mas upload itu kan makan kuotanya besar, karena dia kan gambar ya, ada link gambarnya. Dan teman-teman pastikan internetnya stabil supaya kuat gitu, kuat buat ngupload produknya, terutama bagian gambar ya. Bagian gambar itu yang paling berat karena cukup besar makan kuotanya gitu teman-teman. Nah, lanjut tadi yang ini, yang barang yang udah terupload tadi, produk-produk yang tadi itu yang udah terupload, berarti kan masuk sini nih. Nah, nanti ada ini nih, etalasenya tuh ada yang kosong. Walaupun teman-teman udah ngisi di file ini, teman-teman udah diisi nih etalasenya. Nah, ini udah diisi, itu ternyata di sininya masih kosong teman-teman etalasenya gitu. Nah, ini udah ada yang keisi nih, ada yang keisi aksesoris gadget. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan ini belum ada etalasenya, itu dia nggak muncul di toko teman-teman. Jadi wajib masuk ke etalase. Produk ini wajib ada di etalase. Kalau tulisannya strip gini, kalau misalkan ada orang lain ngecek toko kita, produk ini belum ada di toko kita. Jadi harus di setting ke etalase dulu. Oke, kita bisa centang semua produk. Caranya begini teman-teman, centang semua produk. Kalau sudah teman-teman centang semua produknya, teman-teman langsung pindah etalase, masukin ke etalase yang sudah teman-teman setting, misalnya aksesoris gadget. Atau kalau mau baru juga boleh, teman bisa masukin etalase baru, nanti ketik ulang, misalkan mau masukin etalase apa gitu yang sesuai. Nah, ini teman-teman tinggal atur aja nih mau masukinnya ke etalase mana. Kita masukin ke aksesoris gadget, kita klik simpan. Nah, dia akan jalan nih teman-teman. Kalau sudah, nanti baru dia akan masuk ke toko kita. Kalau ini udah ada etalasenya, baru masuk ke toko kita gitu teman-teman ya. Jadi insya Allah mudah. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanyakan, kalau ada yang nggak paham, teman-teman boleh komen aja di bawah. Kalau misalkan dia udah di set etalase, teman-teman, dia pasti udah masuk barangnya, udah ada di toko teman-teman. Jadi kalau orang lain lihat berkunjung ke toko teman-teman, itu udah bisa diorder barangnya. Oke, ini kita tunggu dulu. Jadi sebetulnya nggak manual juga, karena bisa langsung 80 produk teman-teman untuk ngaturnya. Nah, oke, selesai. Nanti kita ceknya di etalase. Etalase teman-teman bisa ke pengaturan toko, terus teman-teman cek etalase. Kalau udah masuk, dia pasti jumlahnya akan nambah. Etalase di bagian, nah ini aksesoris gadget 142 produk itu teman-teman. Nah, berarti kalau udah seperti ini, berarti produknya udah masuk ke toko teman-teman. Oke, baik, segitu aja. Silahkan teman-teman praktekkan, semoga lancar. Kalau ada yang bingung boleh komen di bawah. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.